Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan tutorial kita pada bab 8 ya, mengenai CSS. Tapi sebelum mengenai CSS kita membahas dulu mengenai head ya, fungsi head HTML. Karena CSS itu biasanya nanti ditaruh di dalam sini ya, di dalam head. Jadi ini adalah contoh head untuk penggunaan judul ya, jadi nanti untuk per halaman itu dikasih judul. Misalnya ini kan contohnya judul itu tidak ditampilkan di body ya. Kalau kita tulisnya di body nanti baru kelihatan di browser. Contohnya di sini sudah saya nah ini kan nanti judulnya itu di sini ya, itu judul tidak ditampilkan, sedangkan nanti yang teks tadi itu di browser itu di body ya. Nah, ini adalah simpel saja sih, ini contoh script codenya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu, nah ini di sini untuk fungsinya target, menggunakan target play ya, base itu menggunakan base. Jadi untuk CSS itu nanti biasanya kan di sini ada link ref untuk yang eksternal, maksudnya ya, untuk yang eksternal. Nanti yang lebih banyak dipakainya itu yang eksternal. Ini contohnya menggunakan base targetnya itu blank, nanti membuka halaman baru ya. Jadi nanti kalau di sini itu di link-linknya itu kita kasih blank, targetnya blank, nanti membuka ke halaman yang baru, ke halaman lain, halaman baru. Ataupun misalnya kita nulis link di sini tuh nggak pakai target blank. Walaupun ini nggak pakai target blank, tapi karena di sini sudah di head itu sudah ditentukan base-nya itu blank, targetnya blank, maka sudah pasti ini akan, kalau diklik nanti kan ke halaman baru gitu ya. Jadi contohnya itu. Nah, ini ada contohnya ya, contoh misalnya ini detik, jadi kita buka detik. Ini walaupun enggak ditulis targetnya, nah ini diklik juga akan buka halaman baru walaupun atribut tidak diset dengan blank. Jadi walaupun tidak diset dengan blank itu semuanya akan membuka halaman baru, kecuali kalau ini kan targetnya diatur pakai self ya, nanti di tampilan layar langsung sesuai dengan targetnya itu self ya, atau mungkin ini top juga ya. Jadi kalau di sini di set self ya, target self ya, nanti di halaman itu enggak membuka halaman baru, jadi nanti melodinya tetap di halaman itu, di halaman yang sedang kita buka, enggak membuka halaman baru ya, tidak membuka halaman baru di tampilan layarnya langsung ya. Nah, ini fungsinya CSS itu di base-nya ini kita atur. Ini kan base targetnya itu blank. Untuk satu keseluruhan halaman itu nanti kita atur. Jadi kalau halaman itu misalnya menggunakan CSS-nya apa gitu ya, CSS eksternal yang kita bikinnya itu CSS eksternal. Ini belum dicontoh ya. Jadi misalnya di dalam untuk satu kesatuan base-nya itu ya, biasanya menggunakan linknya itu apa, nanti ya itu yang akan dibuka. Targetnya blank ya, nanti semuanya blank semua ya. Nah, semuanya itu membuka halaman yang baru untuk link-linknya itu. Jadi base itu kan fungsinya itu tuh untuk URL ya, untuk URL-nya itu kita targetkan gitu kemana gitu maksudnya. Jadi kalau URL-nya kita targetkan ke blank ya, nanti setiap kita menuliskan URL entah misalnya W3 School atau Kompas atau Detik dan sebagainya, nanti
membuka halaman baru. Nanti kalau misalnya ini yang targetnya kita ganti jadi shelf ya, nanti apapun link yang kita tuliskan itu nanti akan meload di halaman itu sendiri, jadi nggak membuka halaman baru. Itu fungsinya Bash ya. Jadi untuk pengaturan URL pada satu keseluruhan halaman, sebuah halaman dokumen HTML. Jadi kalau misalnya ini contohnya ya, ini ya di scriptnya kan ini ya, yang ini. Jadi ini kan linknya kan ada banyak, 1, 2, 3, 4, mungkin nanti bisa dibikin lebih dari ini, misalnya sesuai kebutuhan, misalnya ada 6 atau 7 sesuai kebutuhan. Ini juga ada lagi ini. Jadi kalau misalnya di sini base-nya kita atur targetnya blank, nanti semua link ini walaupun tidak ditulis target blank itu nanti seperti ini ya, W3 School dan detik.com ini kan nggak ditulis targetnya blank, nanti udah pasti otomatis membuka halaman baru target blank. Nah kecuali kalau untuk pengecualian misalnya ada 1-2 link yang kita atur sendiri targetnya save beda itu ya, maksudnya nggak sama dengan yang base nya itu di sini, nggak sama, misalnya kita ingin berbeda gitu, misalnya di sini di save aja itu ya, kita tulis gitu, tulis yang berbeda dengan base nya, nanti akan di sini saja, di halaman ini saja. Jadi contohnya ini kita langsung saja di sini ya. Jadi misalnya ini yang tadi ya set blank ini ya, ini linknya ini kita klik ya itu nanti akan membuka halaman baru. Ini karena nggak ada internet jadi nggak itu ya, ini karena nggak ada internet saja. Ini nanti akan membuka halaman baru. Ini juga sama, membuka halaman baru semua ya, jadi nggak di sini. Kemudian ini yang ini ya, yang ini Kompas. Jadi semuanya itu membuka halaman baru dari halaman utama yang sedang kita klik ya, kita klik. Ini juga ya. Nah sekarang yang ini coba ya, link 3. Nah kalau ini karena kita tadi targetnya save ya, save detik ini harusnya blank ya, harusnya membuka halaman baru ya. Benar, ini membuka halaman baru. Ini masih sama ya, yang save itu maksudnya yang ini kalau nggak salah, yang suara tadi ini yang save yang link 5 ya. Nah ini yang targetnya save, berarti yang ini, berarti ini ya masih sama ya, membuka halaman baru. Ini ya detik membuka halaman baru, ini masih utuh ini di sini, karena yang ini nanti halamannya di load di sini lah, itu head targetnya itu jadi langsung ke suara, langsung ke sini. Itu kalau kita aturnya itu diatur sendiri gitu ya, itu fungsinya Bash. Nanti ini pengaruh juga kalau kita bikin CSS eksternal, tapi ya bukan yang internal. Kalau internal kan kemarin yang ini, yang dengan yang di sini ini stylenya kita tulis langsung di sini lah. Kalau yang eksternal itu contohnya ya kita bikin folder baru, nanti foldernya .css ya, kayak gini misalnya, ini kayak gini cs1.css, nanti kita masukkan base-nya itu di sini ya. Dari di sini itu ada linknya, link untuk css ya. Jadi nanti ini ke semuanya ini diatur dengan css1.css, pengaturan itu ada di sini. Nah ini untuk penulisan CSS sendiri itu dari pertama itu kita harus urut ya. Pertama kan ada body, kemudian baru kita atur div-divnya. Div itu ruang atau space ya, pembagian ruang atau space yang kita atur untuk meletakkan sebuah ya tempat itu. Nah, contohnya itu ini ya, ini udah langsung di sini. Sekarang yang ya kalau kita back ya, nanti ke yang tadi
yang head target. Nah itu tadi ya yang fungsinya head ya. Fungsinya head itu cuma sedikit, itu fungsinya head. Nah ini contohnya ya, ini yang tadi ya, yang kode tadi. Ini fungsinya head itu, head base-nya itu fungsi base ya. Di sinilah fungsi base dalam head digunakan, yaitu untuk script CSS dalam satu kesatuan pada sebuah dokumen HTML, di mana kita memanggil dokumen CSS di luar dokumen HTML atau secara eksternal. Nah contohnya itu maksudnya seperti ini ya. Jadi ini adalah kita buat sendiri file CSS-nya di luar sini ya. Nah ini filenya ya, file CSS. Kemudian ini yang HTML-nya itu kan kita tadi di sini ya. Nah ini tadi lah kita panggilnya itu menggunakan base-nya ini tadi, base-nya. Jadi nanti untuk satu kesatuan halaman sebody dalam satu kesatuan halaman itu semuanya menggunakan pengaturan css1.css. Adapun untuk div, jadi kalau kita ingin membuat sebuah ruang itu kita gunakan div ya. Kita ingin membuat berapa ruang, berapa space, itu kita menggunakan div. Misalnya ada 5 div atau berapa div, nanti kita atur per divnya itu lah menggunakan ini CSS ini. Misalnya ada ID, div ID. CSS itu kan ada yang berupa ID sama kelas. Kalau yang bakar ini berarti ID, kemudian ini yang kelas. Jadi kelas itu biasanya di dalam ID. Jadi setelah ID nanti baru kelas. Jadi bukan kebalik ya, bukan kelas dulu baru ID, itu salah ya. Itu salah, harusnya ya seperti ini. Jadi ID dulu, nanti setelah ID baru ada div lagi, kita gunakan kelas sih. Contohnya itu seperti ini ya. Ini kan pertama div yang pertama itu ID-nya berupa kotak luar. ID-nya berupa kotak luar. Berarti yang pengaturan pertama itu, ruang pertama itu berupa pengaturan kotak luar dengan background-nya itu blue. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di css1.html. Sini sudah ada ya. Membuat CSS. Nah, ini ya. Jadi ini sudah terlihat ya, ini kan blue, ini blue yang tadi itu. Ini kan width-nya kan 400, height-nya 200. Berarti lebarnya 400 kan ini ya, dari body dulu ya, body-nya kan background-nya kan red. Jadi urutan ya kalau bikin itu ya, kalau saya bikin itu dari paling atas dulu kan, sesuai dengan urutan di HTML-nya. Jadi kalau HTML itu kan pertama kan emang setelah head itu kan ada body dulu lah. Di dalam body itu baru kita bikin misalnya kayak apa ya, div dulu, terus nanti di dalam div itu misalnya kita ada div lagi kelas apa gitu, terus nanti baru di dalam divnya itu baru kita isi misalnya kayak tabel itu apa, bukan shortcode ya, kemarin tag HTML misalnya kayak tabel atau ul atau list gitu ya. Itu yang kemarin yang pembahasan HTML itu yang apa, tag HTML. Nah itu baru di dalam div ini baru kita isi tag apa HTML-nya, entah tabel atau gambar dan sebagainya, itu ya yang kemarin. Jadi div itu untuk membuat sebuah ruang ya, untuk membuat sebuah ruang atau space yang akan kita taruh shortcode HTML-nya. Misalnya ini di dalamnya tuh kita kasih tabel itu ya, tabel ya, berarti harus di dalam divnya, Jadi div itu sesuatu yang sangat penting ya untuk membuat sebuah web, untuk membuat sebuah ruang atau space. Nanti kan besarnya ruang,
panjang lebarnya, warnanya, dan sebagainya nanti di dalam. Jadi nanti kan di div ini kita kasih ID atau kelas, tapi urutannya itu ID dulu baru kelas, nggak boleh ini kelas terus ini ID, itu nggak boleh, harus ID dulu. Setelah ada ID lagi, nanti misalnya di sini ada div lagi lah, baru nanti di sini kita kasih kelas, div kelas. Nah nanti di ID-nya ini, di ID-nya ini nanti kita atur di CSS-nya. ID-nya itu kita atur di CSS-nya. CSS-nya kan namanya kan css1.css, disimpan di file css1. Ini tipenya CSS ya, .css, karena ini kan css.css. Nih, nah kalau yang JavaScript lah .cs itu, kalau yang JavaScript ini .cs, tapi ini kan CSS ya, .css. Nah ini ya, jadi tadi mana ya? Nah ini yang kita buat CS-nya itu di sini. Ini contohnya ini ya, kotak luar. Tadi kan namanya kan kotak luar. Nah di nama ID-nya itu kan kotak luar. Nah di kotak luarnya itu kita atur. Kalau ID ini menggunakan pagar ini ya, pagar dulu, baru nama ID-nya itu kotak luar. Nah setelah itu kita atur lebarnya, panjangnya, kemudian warnanya kita blue. Nah kemudian baru setelah ini ID, baru kita kelasnya, bikin kelas, ada bikin ruang lagi berupa kelas. Jadi nanti div-nya itu bisa bertingkat-tingkat, ada 3 mungkin atau berapa. Di dalam div ada div lagi. Ini kelas, soalnya kan kita ingin membaginya itu dalam 2 ya, jadi di ini kan yang pertama nih kan tadi yang kotak luar ini yang berupa biru lah, kita itu ingin membuat 2 ruang lagi ya, kita gunakan div lagi, tapi di dalam div gitu ya. Jadi divnya itu menggunakan kelas, atributnya kita menggunakan kelas. Jadi ini ada kelas kotak dalam yang pertama dan kelas kotak dalam yang kedua. Jadi ini berarti ini kotak dalam yang di dalamnya ini yang biru tadi, ini ada kotak lagi satu yang pertama, kemudian ini yang kotak dalam yang kedua. Ini kan pengaturannya kan di CSS. Yang kotak dalam di kelas kotak dalam 1 itu warnanya itu memang green ya, green. Nah yang kotak dalam 2 itu warnanya emang putih gitu ya. Nah sedangkan ini yang kotak kuning, berarti ya ini kotak kuning. Kotak kuning berarti yang mana ini, tadi 400, 500 lah. Jadi kita harus menghitung-hitung kira-kira berapa panjang dan lebarnya. Ini backgroundnya ini juga ini pakai ID dulu, nanti baru yang itu kelasnya itu berarti ada kelasnya enggak, ini coba lihat di sini. Kelas kotak kuning, nah ini ID ya, enggak ada kelasnya ID kotak kuning. Ini belajar CSS nya cuma kayak gini aja. Yang kotak kuning ya Pak, kotak kuning, ini yellow. Kemudian ini paragrafnya lah, ini ada pengaturan sendiri. Untuk paragraf itu colornya itu black dengan ukurannya 45, jadi ya lumayan gede tulisannya seperti ini ya, ukurannya 45. Jadi ini contoh ya. Jadi pertama itu ada body dulu, bodynya kita atur misalnya white apa misalnya tadi blue ya, misalnya kita ini ya misalnya. Terus ini tabelnya kita selesaikan dulu ya, tabelnya misalnya kita ini aja, yang penting ada isinya.
coba kita refresh ya. Ya berarti seperti ini ya. Tadi harusnya ya berganti pink itu harusnya tadi. Nanti dicoba-coba sendiri ya. Oh ini masih sama warnanya, harusnya kan warnanya itu jadi pink, tapi atau mungkin memang misalnya ya udah sama kayak gini aja lah, nanti tinggal dicoba-coba sendiri aja ya. Jadi seperti itu ya untuk yang eksternal. Contohnya base itu untuk satu kesatuan halaman. Jadi fungsinya div ini untuk apa ya, kalau kita membuat website itu kita mendesain dulu. Jadi contohnya tuh kayak begini ya, misalnya kita desain apa ruang-ruangnya loh, maksudnya space-nya, div-divnya itu kita desain dulu. Kita ingin tampilannya itu seperti apa, contohnya tuh seperti ini ya. Contohnya kita mendesain, misalnya di sini ada logo, terus ini ada apa menunya, ada beranda, profil, artikel, nanti di sini konten, ada kontennya dengan 2 halaman, misalnya di sini tabel, terus di sini ada grafik atau gambar dan sebagainya. Nanti di sini baru footer ya yang terakhir. Jadi misalnya ini contohnya desainnya itu seperti ini. Jadi kita menggunakan CSS, menggunakan div ya. Ini berarti divnya itu ada berapa ini, 1 2 3 4 5, ini divnya ada 5 div. Coba ya kita lihat divnya ada. Jadi untuk membuat ruang-ruangnya itu kita pakai div. Ini ada, ini div yang pertama, paling pertama saja ya. Div yang paling pertama berarti kan selebar ini untuk ini logo. Ini logo itu menggunakan div lagi kelas, karena nanti mungkin nanti di dalam sini kita bikin ruangan lagi. Jadi setiap kali bikin space itu kita pakai div. Ini yang kotak kedua. Ini yang jadi ini kotak pertama, tinggal kita lihat saja di CSS nya. Ini berarti pertama kita menggunakan div 3 ya, 3 div yang paling luar. Div yang paling luar itu ini kotak 1, kotak 2, kotak 3 nya footer. Berarti menggunakan 3 kotak luar. Berarti mungkin ini ke sini, terus ini ke sini, terus yang terakhir ini footer. Jadi nanti kan berarti ini ada 3 div yang paling besar ya, dari ruangan yang paling besar itu dari sini ke sini sampai sini. Ini yang div yang tadi yang kotak apa tadi, kotak 1. Nah ini yang kotak 2 berarti yang ini kotak kedua, ini sampai sini. Nah kotak yang ketiga itu ke sini footer. Jadi ini div yang paling luar itu ada 3, ini sama ini. Nah nanti di dalam div lagi kita bikin div lagi ada 2, yaitu untuk yang logo dan juga untuk yang ini menu tadi itu ya. Berarti ini kita bikin lagi divnya ada 2. Ini menggunakan div class karena tadi kan udah div id. Ini yang div classnya, ini ada pertama yang logo, kemudian ini yang menu-menu tadi ini di dalam div yang kotak 1 tadi ya, yang kotak pertama. Yang ini menggunakan id. Nah nanti jadi untuk id itu yang apa ya, yang ibaratnya yang parenya dulu, nanti yang anakannya pakai kelas. Kemudian ini ada yang div yang paling luar lagi kotak 2, berarti yang tadi yang kedua yang tengah-tengah ini ada 2 juga pembagian, div class konten sama div class menu. Nih ya, berarti ini yang ini konten, kemudian ini menu. Ini karena warnanya putih jadi nggak kelihatan. Nih. Nah yang terakhir yang footer, berarti ini yang terakhir footer cuma tulisan aja. Footernya kita tinggal lihat saja di pengaturan CSS nya, CSS 4. Ini kan pengaturannya menggunakan CSS 4. Nah ini kotak satunya ini ada, nah ini udah kelihatan ya selebar dan sepanjang ukuran
layar atau browser, jadi selebar dan sepanjang ini ya, sepanjang ini sesuai ukuran layar. Sedangkan headnya kan cuma 100 px, jadi 100 px dengan 100% itu beda ya. Jadi ini 100 px, ini 100, banyak 100, enggak 100%. Kalau 100% nanti sampai ke sini. Jadi itu bedanya px dan persen. Kemudian backgroundnya itu black. Ini sebenarnya ada warnanya, sebenarnya di dalamnya ada warna tapi enggak terlihat karena udah ditutup sama div yang kelasnya ini, div kelas. Udah ditutup sama div kelas. Tapi jadinya enggak terlihat ya. Karena ditutup sama kelas logo sama yang judul web itu. Jadi ibaratnya ditimpa dengan div-nya lagi yang di dalamnya lagi, warnanya itu ditimpa dengan yang warna yang lebih di dalamnya lagi ya, kayak yang kemarin, yang waktu pembahasan kemarin, yang kalau nggak salah yang pengaturan di tabel, kalau warnanya di TR atau di TD nya kita rubah lagi ya nanti warnanya berubah jadi ditimpa seperti itu, walaupun mungkin warna di tabelnya warnanya tuh hitam tapi di warna TR nya atau TD nya itu warnanya kuning, nanti jadi yang kelihatan itu kuning, jadi ditimpa, yang hitam itu ditimpa. Jadi sama seperti ini ya. Jadi ini untuk satu ruangan ini sebenarnya kalau ini enggak dikasih warna nanti munculnya itu warnanya black. Ini juga sama, kalau enggak dikasih warna background red nanti munculnya jadinya ya black. Jadi ini karena ada warnanya lagi yellow sama red, jadinya ini ditimpa warnanya kuning sama merah seperti itu. Nah ini ada kegunaan float. Nah float itu untuk membagi halamannya itu di sebelah mana gitu, float left atau float right. Soalnya kalau nggak dikasih float nanti walaupun ini lebar dan panjangnya sudah sama 40% atau 100, kemudian apa ini tingginya 100 px ya, kalau left sih sudah jelas ya, pasti di kiri ya, di sini sudah pasti, di sini logo itu di kiri. Tapi kalau kita ingin ada di sini, kalau ini enggak dikasih float right nanti ini bisa di bawahnya ini yang logo ini nanti jadi yang logo yang ini, yang menu ini nanti jadi di bawahnya sini. Jadi karena kan enggak dikasih float right kan, kalau nggak dikasih float right berarti kan sudah sesuai dengan ketentuannya float left, sesuai dengan bawaan browsernya itu biasanya kan pasti ratanya kiri kalau nggak dikasih right. Nah ini fungsinya right dan left itu ya. Ini kan masih di dalam satu ID, di dalam ID kotak satu dengan nama kelasnya berbeda. Nanti kalau di sini ada kelas lagi, misalnya kelasnya ada 3, terus floatnya misalnya apa ya, floatnya right lagi ya, mungkin nanti jadi ada di sini ya, jadi nanti dibagi jadi 3. Ini tinggal dihitung dengan matematika saja. Kalau misalnya ini kan termasuk menggunakan hitungan matematika. Misalnya di sini kan ini kan tadi kan width-nya kan 100% sepanjang ini, sepanjang tampilan layar lah intinya. Nah ya kita hitung, kita membuat kolomnya itu ada berapa. Contohnya ini kan membuat kolomnya kan ada 2 ya, tinggal dibagi 100 dibagi 2 itu bisa jadi ini yang pertama 40%, yang kedua 60, atau mungkin sama-sama 50, ini 50%. Nah kayak gitu, jadi pakai hitungan matematika juga ya untuk menentukan panjang dan lebar. Soalnya nanti kalau misalnya kelebihan atau mungkin kekurangan nanti di sini ada istilahnya ada yang bolong gitu di sini. Misalnya di sini ini kan 40 misalnya ya, terus di sini misalnya sama 40 berarti kan 80%, berarti kan masih ada sisaan 20%. Nah nanti yang di sini ada yang bolong, nanti yang 20%-nya itu ada ruang kosong gitu maksudnya, ada space kosong, nanti jadi kelihatan warnanya tuh hitam, karena ini di div-nya emang pertama itu pakai warna hitam. Jadi nanti tinggal dicoba-coba saja sendiri. Ini sih ya tinggal dicoba biar tahu, saya sih menerangkan saja.
dicoba sendiri biar tahu. Misalnya ini kan tadi backgroundnya kan black ya, terus kita coba misalnya kita ini lebarnya 40 terus ini 40, nanti pasti di sini sisa 20%-nya itu nanti di sini warnanya hitam karena di sini diaturnya hitam, atau nanti di sini diaturnya misalnya warnanya yang lain, misalnya apa. Sebenarnya warna itu fungsinya itu untuk melihat sisa ruang gitu ya, atau seberapa ruang yang kita bikin itu seberapa, jadi kita pakai warna. Soalnya kalau nggak pakai warna itu nggak kelihatan ruangan yang div space yang kita bikin sebelah mana itu nggak kelihatan. Jadi solusinya itu, alternatifnya itu kita kasih warna biar kelihatan space atau div yang kita bikin, ruangannya itu biar kelihatan yang kita bikin itu lebarnya seberapa, tingginya seberapa, terus ratanya rata bener enggak, ratanya udah rata kiri atau rata kanan sesuai yang kita inginkan, kayak gitu ya. Itu fungsinya menggunakan background. Nanti kan kalau udah sesuai dengan desain yang kita bikin, nanti warnanya itu bisa kita hapus. Yang penting udah selesai desainnya, udah selesai sesuai yang kita bikin, nanti warnanya bisa kita hapus. Tapi untuk desain, masih baru desain itu ya disarankan pakai warna biar kelihatan ruangan-ruangan yang sedang kita buat itu. Misalnya kita bikin 5 space ya, misalnya kan ada 2, nanti di sini misalnya ini di dalam sini ada lagi 3, misalnya 3 lagi, 1 2 3 ya, berarti di dalam mana ini, di dalam CSS1 berarti ini kan di dalamnya kelasnya kotak dalam yang kedua ya, sini ya, berarti kan ini kan ya benar ya, ini kan kotak di dalam ini masih di dalam kotak ID kotak 1, ini masih di dalam yang tugas 4 bukan yang ini enggak, ini kan kodenya yang ini ya, kodenya kan ini ya, kotak 1. Nah ini kan di dalam ID-nya kotak 1, ini loh yang ini garis ini dari logo sampai beranda profil artikel, ini kan punyanya div ID kotak 1. Nah kalau kita ingin, ini ya kepencet. Nah kalau kita ingin membuat kotak lagi, ruang lagi di sini misalnya ada 3, 1 2 3 1 2 3 ya, 3 ya, berarti kita bikinnya itu di dalam div yang mana lah, berarti kita bikinnya itu di dalam div yang ini kan div kelas yang logo, berarti kan ini punyanya yang tadi, yang kuning tadi lah, berarti kita bikinnya itu di sini nih, kita kasih div lagi di dalamnya, divnya itu 3 kali. Misalnya ininya kita di dalam div ini, misalnya yang beranda ini ada div lagi, div di ini misalnya div yang pertama, misalnya div, nanti ini pakainya kelas lagi, div kelas itu, div kelas apa gitu, yang penting jangan sampai ada yang sama dengan nama-nama yang lainnya yang udah dipakai. Nanti berarti ini divnya ya 3 kali kan, ibaratnya fungsinya div itu bikin ruang atau space. Nah ini 3 kali ini misalnya. Nah ini kelasnya, nama kelasnya apa, misalnya kelasnya apa, masing-masing harus dikasih namanya kelas ya, bukan ID lagi, karena ini kan udah ID. Misalnya seperti itu, kelas sama dengan apa, misalnya nanti diatur CSS nya tingginya, panjangnya berapa. Berarti kalau misalnya di sini di dalam sini kan ini udah di dalam kelasnya, berarti ini udah di dalam kelasnya ini ya, judul web udah di dalamnya kelasnya judul web. Ini kan divnya judul web yang warnanya merah, judul web. Nah ini yang backgroundnya warna merah. Nah berarti ini pembagiannya ya sama 100%, karena ini udah
udah di dalam div yang berbeda, div kelas yang berbeda dalam kelas judul web. Nanti pembagian untuk per 3-nya itu ya tetap 100%. Jadi hitungannya itu per nama kelas atau nama ID-nya. Kalau udah berbeda div lagi ya berarti hitungannya tetap 100%. Jadi kalau misalnya judul web ini berarti walaupun ini kan ikutnya ke ini yang ini, tapi kan ini udah di dalam, ini udah beda lagi kelasnya di dalam ini, berarti ini udah 100%, tetap 100% hitungannya. Misalnya ini di kelas 1 misalnya apa ya, misalnya kolom 1 misalnya ya, kolom 1 misalnya seperti itu. Terus ini kolom 2, misalnya nanti di sini misalnya isinya apa, misalnya di sini isinya, nah nanti baru di sini dikasih tag-tag HTML apa, misalnya apa, entah tabel atau image atau apa gitu ya, misalnya seperti itu, atau mungkin paragraf dan sebagainya. Baru di sini tuh di dalam div baru kita kasih tag HTML apalah, misalnya contoh kayak gini. Ini kan di dalam div kita baru kasih tag HTML paragraf, terus ada link href itu link ya dan sebagainya. Nah nanti di sini kita atur, kita bikin lagi kelas namanya ya ini tadi, berarti nanti titik ini di dalam mana, ini di dalam judul web ya, judul web. Ini kotak 1 menu, yang ini CS nya yang mana sih, CSS 4. Ini ada judul web ya. Ya berarti nanti di sini misalnya kita kasih nama kelasnya itu tadi kolom 1 dan sebagainya, kolom 1. Terus kita kasih floatnya nih, jangan lupa ini floatnya lah, kan kita ingin floatnya yang ke kanan gitu, floatnya misalnya left dulu ya, left biar rata kiri dulu, nanti yang kedua baru yang rata kanan. Nah widthnya itu tetap sama, hitungan 100%. Misalnya di sini tuh widthnya itu berapa, 33 ya, nggak apa-apa. Misalnya kita kasih paddingnya itu 10 ya, paddingnya 10, berarti dikurangi padding berarti cukup 30 aja, widthnya 30%. Kita di kirinya itu karena udah dikurangi sama padding ya, paddingnya left misalnya, padding left 10% misalnya ya, padding left sama padding right aja nanti. Misalnya ini padding leftnya berarti 5% aja, nanti ada padding right soalnya 5%. Ini jangan lupa ya titik koma. Terus udah ada headnya, jangan lupa headnya ya terserah lah mau berapa headnya, misalnya kan tetap sama ukurannya 100%, tapi di dalam sini aja selebar ini loh, selebar ruangan ini, ruangan dari judul web, ruangan dari edit judul web tadi gitu, jadi selebar ini. Walaupun 100% ya nanti nggak sampai ke bawah sini ya, cuma sampai ke sini saja, sampai sekelas yang pertama tadi gitu maksudnya. Ini kalau misalnya yang mau 100% lah, kalau misalnya cuma 50% ya berarti separuhnya ini, berarti cuma segini, nanti 50% cuma separuh, nanti headnya itu cuma sampai sini. Kalau 50% ingin 50%, misalnya kita headnya 50%. Terus ini paddingnya udah, jangan lupa kasih warna biar kelihatan, untuk supaya kita tahu itu ya, misalnya warnanya misalnya coklat misalnya ya, coklat, atau lem aja, lem. Sebenarnya sih lebih mudah pakai yang hexa itu kan, kalau misalnya bikin divnya banyak itu kan, kalau namanya pakai nama-nama kayak gini mungkin terbatas. Kalau pakai hexa kan bisa banyak jenisnya, jenis warnanya. Nah nanti untuk yang kolom yang kedua
kolom yang ini kolom yang ketiga sekalian ya, ini kolom yang kedua, kolom yang ketiga ini berarti voidnya misalnya right, ini right, berarti nilainya ya sama padding left ya sama padding right ya, padding right. Right-nya ya sama 5% kan, biar dibagi tuh pas 100%, pas 100% gitu ya. Terus ininya ya nggak usah, kan ini udah dihitung di sini, ini nggak usah, ini cukup untuk yang di kolom pertama saja di sini. Nah seperti itu ya, berarti ini ya 30 sama 30, terus nanti yang kolom 3 juga 30. Ini berarti ini yang right-nya di sini aja ya, right-nya right. Nanti biar ratanya 5% yang biar nanti di sini menjorok ke sini 5%, ini juga ke sini, ini yang ini 5% juga sama. Jadi ini di sini nggak usah, ini yang left aja. Backgroundnya ini jangan sampai sama, misalnya ya white apa-apalah. Kalau pengen yang warnanya lebih banyak ya pakai hexa aja. Ini sih contoh aja tomato. Nah seperti itu. Jadi ini kan dihitungnya udah pas 100 ya. Lebarnya loh maksudnya ya, lebarnya, karena kan ini lebarnya yang dihitung. Headnya juga nanti kalau di bawahnya ada kita pakai lagi, dipnya juga kita hitung juga, di bawahnya kita pakai lagi ya. Misalnya ini widthnya 30 ditambah 30, width yang kedua 60, ini tambah yang ketiga untuk kolom yang 30 90, terus ditambah ini 95 tambah ini 5%, 100%. Jadi ini udah sesuai dengan hitungan ya. Jadi untuk membuat website itu sebelumnya kita mendesain dulu ya, seperti ini kita desain dulu seperti ini ya, contohnya ya seperti ini kita desain ya, kita ingin tampilannya itu seperti apa. Nanti setelah itu baru kita menulis skrip-skripnya, HTML nya. Yang tugas 4 tadi ya, tugas 4 ya, ini sama seperti ini ya, seperti ini sama. Nih yang coba ya lihat yang tugas 2 ini nanti kan desainnya kan berbeda-beda tergantung kita inginnya yang seperti apa. Nah ini contoh desainnya yang seperti ini ya, tinggal diotak-atik saja, tinggal diatur saja di CSS nya. Awal-awalnya menggunakan warna-warna dulu, ini untuk melihat pengaturan desain layoutnya, kita gunakan warna. Nanti kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan baru kita bisa menghapus warna-warnanya, atau yang kira-kira nggak perlu pakai warna bisa kita hapus gitu. Misalnya footernya kita ingin nggak usah pakai warna ya, tinggal kita hapus aja, seperti itu ya. Nih contohnya desainnya tinggal diatur di CSS nya itu fungsinya CSS, jadi kita nggak perlu nulis satu-satu ya. Ini sepanjang ini ya untuk yang ini ya, yang ini itu kita aturnya itu dari div yang paling luar dulu. Jadi sama ya, sama kayak yang bikin tabel, sama kayak yang waktu tabel kemarin, warna di tabel kemarin tuh kan
bikinnya yang paling luar dulu, ID yang paling luar dulu, baru nanti dalamnya kelas-kelas. Nah untuk yang kalau misalnya ada paragraf atau tag-tag HTML itu ya, di tag-tag HTML nya kita ingin menggunakan pengaturan juga, misalnya ada paragraf, nanti setelah contohnya kotak luar 2, ini kan kotak luar 2 ini kan yang pertama, nanti di sini tuh kita tulis lagi ID-nya, itu ID-nya kita tulis lagi, kita cukup kasih di sini P, terus kita cukup kasih kebutuhannya apa, kita ingin menambahkan color saja, color red, ya udah. Tapi setelah ininya di ini ya, contohnya ini loh, setelah ininya sudah selesai loh, ini harus ditulis di sini, terus ini ditulis lagi, maksudnya nama divnya ini kotak luar 2. Jadi ini scriptnya ya, script yang CSS2 nih. Jadi kalau misalnya kita ada apa tag-tag, misalnya tabel lah contohnya, misalnya di mana di sini yang tugas 4 ini, misalnya tadi itu mana yang tabel, tadi saya bikin tabel itu di mana, di sini ya. Nah misalnya ini kan ada tabel ya, di sini tuh, di sini ada tabel, terus tabelnya tuh kita ada kelas tabel kelas. Nah ini nama ID-nya apa, kelas ID kelasnya itu kelas tabel, misalnya tabel. Ini kita kasih kelasnya, nama kelasnya kelas tabel. Dan nanti di sini kita tambahin, kita di dalam kotak dalam, berarti di kotak luar, ini kan di dalam kotak luar, ini kotak luar. Coba sebentar ya, yang ini coba lihat yang sebenarnya ini urutannya harus praktek dulu, ini urutannya ini. Pokoknya intinya ini kan ada kotak dalam, ini contohnya ini align footer. Nah maksudnya yang ini ya, kotak luar 2, kotak luar 2, terus ada, berarti ini untuk nulis yang footer tadi ya, seperti itu. Ini contohnya ada di sini, sebanyak yang ini kotak 1 paragraf. Ya berarti kalau misalnya ada kotak 2 paragraf, nah berarti kalau ini kan kotak 2 ya contohnya, kotak 1 juga ini ada. Nah berarti kalau misalnya ada apa ya, tag HTML misalnya entah tabel atau paragraf tuh kita ingin atur lagi itu ya, khusus untuk tag HTML nya gitu loh maksudnya, entah mungkin paragraf atau tabel ya, berarti ID nya ini, nama ID nya itu kita tulis lagi nama ID nya. Misalnya ini kontennya itu paragraf itu kita tulis lagi, berarti div ID kotak 2, terus paragrafnya kita atur. Ini CSS 4 ya, ini CSS 4 di sini misal sini konten kotak 2 paragraf. Nah kotak 2 paragraf itu colornya white. Untuk yang tugas 4 berarti yang tadi yang colornya white, coba lihat. Oh ini namanya, ini ya benar, ini konten kan tadi tulisannya konten paragraf, colornya warna itu tadi. Jadi ini ya contohnya. Nah, jadi ini juga ini, jadi maksudnya itu seperti ini maksudnya. Ini tadi yang di tugas 4 yang konten ya, ini ya. Jadi maksudnya ini kan ada di kotak 1. Kotak 1 itu paragrafnya cuma logo. Paragrafnya cuma ada logo. Nah, di sini ini kan kotak 1 paragrafnya emang red warnanya, kita kasih warna red. Nah, ini jadinya red, logo itu red. Ya. Jadi untuk menambahkan pengaturan paragraf, misalnya mungkin ini nggak cuma warna ya, ini kan contohnya cuma satu warna tadi, yang mana tadi, ini yang
kotak satu paragraf ini kan cuma warna red. Mungkin nanti di sini ada font size, font family dan sebagainya. Tapi kan karena ini untuk khusus paragraf, jadi bisa kita tambahkan font family atau font size kayak gitu. Kayak yang kemarin, misalnya font family-nya Arial. Nah kayak gitu contohnya ya, nanti tulisnya jadinya Arial kayak gitu. Jadi ini untuk pengaturan tag ya, tag HTML, entah paragraf atau mungkin list kayak yang li atau all atau tabel. Jadi kita harus lihat dulu paragraf itu ada di div yang mana, paragraf yang ingin kita atur. Paragraf yang ingin kita atur kan ini, tulisan konten ini, tulisan logo ini. Paragraf yang ingin kita atur kan tulisan logo ini. Nah, tulisan logo ini ada di div ID yang mana, yang dipakai itu ID-nya ya. Ternyata ini ada di div ID yang ID kotak 1. Nah, berarti kita tulis lagi di sini pagar kotak 1 baru P itu maksudnya paragraf. Nanti di dalamnya baru kita atur paragrafnya itu mau yang warna apa jenis tulisannya, terus mungkin di sini ada font size dan sebagainya kayak gitu. Nanti setiap paragraf misalnya font size-nya 4, jangan kegedean, misalnya 30 lah. Berarti nanti setiap paragraf yang kita tulis di dalam div ID kotak ini ya, ini di dalam sini sampai sini, entah ini mungkin divnya ada berapa, mau 5 atau mungkin di sini ada satu lagi 3 misalnya, terus di sini ada paragraf lagi ya. Nanti mengikuti paragrafnya sesuai aturan di div ID-nya itu, sesuai dengan div ID-nya itu, mengikuti sesuai dengan div ID-nya itu di kotak 1 ini karena kita kan pakainya div ID ya, kita makanya itu menggunakan ID-nya kotak 1. Kalau misalnya kita menggunakannya kelas font size kurang titik 2, kalau misalnya kita menggunakannya kelas ini kan menggunakan ID, berarti nanti semua paragraf dari ID-nya ini sampai sini, kalau ada di sini ada paragraf lagi ya, tulisan apa itu misalnya ya, nanti pengaturannya sama seperti ini, warnanya, terus jenis tulisannya Arial, size-nya 30, nanti semuanya sama karena kita menaruhnya itu paragrafnya di ID-nya di sini. Tapi kalau kita menaruhnya di masing-masing kelas, misalnya di kelas kolom 2, misalnya ini ya di sini di kelas kolom 3 harusnya, kolom 3 misalnya kita naruhnya nih di sini ya, di kelas kolom 3 ya, berarti ini namanya bukan kotak 1 tapi kelasnya ya, berarti kelasnya ini kita bikin lagi aja ya, misalnya kelas itu pakai titik ya, terus baru kolom 2, jangan lupa P. Nah baru kita atur copy aja seperti itu. Berarti ini khusus untuk pengaturan di paragraf yang ada di kelas kolom 2 saja. Misalnya ini warnanya kita ganti green, terus ukurannya misalnya 20. Jadi nanti pengaturan untuk paragraf ini yang sesuai dengan nama kelasnya, yaitu kelas kolom 2. Di sini misalnya paragraf A B C D, nah tulisan kayak gini. Nanti pengaturannya sesuai di sini aja, cukup di sini aja, sini warnanya green, family-nya misalnya Verdana apa. Jadi ukurannya 20. Jadi seperti itu ya, harus ditulis satu-satu tapi harus urut sesuai dengan div-divnya. Tapi yang paling penting itu kita bikin ruangannya dulu seperti ini.
ruang-ruangan dasarnya dulu, membuat space-nya, desain layoutnya lah ibaratnya. Kalau yang kemarin kita kan pakai tabel, nah ini yang pakai CSS itu untuk satu keseluruhan halaman CSS. Ini pakainya CSS jadi lebih mudah kalau pakai CSS. Kalau tabel itu ya nggak bisa rata kanan rata kiri, ya nggak bisa kalau tabel, dan juga nggak bisa membuat div ID kayaknya. Kalau tabel itu nggak bisa ada kelas-kelas ID dan kelas apa gitu untuk pengaturan CSS. Intinya kalau tabel ya hanya misal kalau tabel ya hanya di dalam tabelnya saja, itu hanya pengaturan di dalam tabelnya saja. Tapi kalau CSS itu nanti misalnya di sini ada tabel, tadi yang ada tabelnya mana ya, nah ini contohnya tabel, kelas tabel. Jadi kalau tabel itu nggak bisa ada rata kiri rata kanan, tuh nggak bisa bikin ruang, maksudnya nggak bisa bikin ruang kayak div kayak gini kan. Div dengan tabel kan emang beda. Tapi kalau CSS kan pakai di divnya itu bisa dikasih ID, terus nanti ID atau kelas lah pokoknya, terus nanti di ID dan kelasnya itu bisa kita atur di file CSS nya mau aturannya seperti apa, jadi lebih fleksibel. Ya misalnya ini ya contohnya ya, tadi misalnya di dalam divnya itu baru kita kasih tag HTML entah tabel atau apa ya, nanti berarti tabelnya itu kita kasih kelasnya bisa berarti, atau mungkin ini nggak usah, ini nggak usah, berarti ini tabel ya, berarti tinggal ya kayak tadi yang ini tinggal kasih nama kelasnya apa, ini tabel di dalam div mana, div kelas dalam, berarti tinggal div kelas dalam terus nanti tabel kayak gitu aja. Jadi ini nggak usah dikasih kelas, berarti ini tinggal yang di kotak dalam itu kita kasih, ini kita copy dulu yang ininya saja ya, yang ini namanya saja. Nah ini kita kasih tabel. Nah baru di sini tuh pengaturannya misalnya background ya kayak pengaturan tabel sama backgroundnya, misalnya yellow dan sebagainya, terus ada height, weight dan sebagainya, tinggi, lebar dan sebagainya, height, terus ada width nanti berapa, misalnya ini berapa ya, 40%. Nah labelnya tinggal kita sesuaikan saja di dalam div ini tuh seberapa banyak, ini ada div lagi enggak, berarti yang CSS 1 ya tadi ya. Nah berarti ini ya, nih di sini tuh yang kotak dalam ya, kotak luar, bentar kita harus lihat di sini ya, kotak dalam ID kotak luar itu warnanya apa, kotak luar warnanya biru, berarti kotak dalam itu yang warnanya hijau, kotak luar kotak dalam, ini yang kotak dalam dulu, berarti cuma tabelnya nanti selebar ini ya. Ya kecil banget, berarti harusnya jangan di sini, terlalu kecil, berarti kita pindah saja ya, misalnya di sini aja, di sini di bawahnya saja tabelnya, di sini, jadi biar kelihatan. Ya misalnya, nah tinggal ini kan berarti di yang kuning ya, tadi kan kita udah dipindahkan di sini yang di ID-nya kotak kuning, berarti yang segede ini, yang kotak kuning segede ini.
yang kotak kuning, terus di bawah paragraf nih kita kasih PR aja, nggak apa-apa kan udah di dalam div. Nah biar nanti tabelnya ada di bawah, kita luruskan saja ya ini ya. Nah ini berarti di dalam terus cuma ada satu kolom ya. Nah, ya cuma ada satu. Ini seperti itu ya. Diatur di sini, ini kan di dalam ID-nya kotak kuning. Nah ini di dalam ID-nya kotak kuning kan ada paragraf, ini colornya black. Nah tadi saya sudah ya. Jadi ini di code aja di sini. Ini jangan kotak dalam, kan tadi udah dipindah. Cut di bawah sini aja, kotak kuning. Pakainya ID. Ini kan di dalam ID kan, ini kan nih. Kotak kuning. Ini kan dalam kotak kuning. Tabel ini kan di dalamnya ID-nya kotak kuning ya, berarti ini pakainya ID tanda pagar bukan kelas. Kotak kuning tabel, nama tabelnya misalnya weight-nya berapa ya, misalnya weight-nya ini kan selebar ini, misalnya kita ingin cuma sepanjang ini, seruangan ini kita isinya tabel semua, tabel untuk satu space ini. Di sini nggak dibagi lagi, nggak kayak ini bagi lagi untuk satu aja. Jadi berarti tinggal weight-nya 100%. Headnya ya berarti 50% aja. Jadi itu kalau misalnya nggak dibagi-bagi lagi ya, kalau dibagi-bagi lagi ya nggak 100%. Misalnya di sini mau dibagi lagi jadi dua kayak gini ya, berarti nanti di sini dikasih div lagi. Di mana di sini ini kan baru ID baru satu, berarti kalau dibagi dua berarti nanti misalnya ini kita kasih div aja lagi. Jadi misalnya kayak ini divnya itu ada dua, div kuning 1, kuning 2, div kelas kuning 1, kotak kuning 1, kotak kuning 1 lah. Ini paragrafnya tinggal kita cut aja di sini, cut. Seperti ini nggak usah. Terus yang ini kotak kuning 2, ini untuk tabelnya kuning. Tabelnya kita cut, taruh di sini. Kita rapikan ya, jadi ini agak geser ke sini biar enggak kayak paragraf. Tabelnya ke sini, terus ininya ke sini biar mudah kita melihatnya. Nah jadi seperti itu. Nih berarti nanti dibagi jadi dua, misalnya ini di sini kelas kotak kuning 1, berarti ini banyak kelas aja karena ini kan cuma 1. Nah ini untuk yang tabel ya, berarti kita bikin lagi. Ini kan untuk yang tabel tadi ya, yang ini ya, ini tabelnya. Berarti tabelnya itu karena ini ada di dalam kotak kuning 2 ya, kita gantinya pakai kelas lagi, kelas kotak kuning 2.
kelas kotak kuning, kelas kotak kuning 2. Tapi di sini kita atur dulu untuk divnya kotak kuning itu lebarnya berapa. Ini nggak usah, ini untuk tabel aja, tinggal gini aja, udah pakai background aja. Nah ini kita kasih divnya yang tadi kotak kuning 2, 1 dulu, terus kotak kuning 2. Ya tinggal kita copy aja lah, inilah yang kotak dalam, dengan kotak dalamnya kan ini floatnya berarti left dulu, yang sebelah kiri untuk kotak kuning 1 left. Ya kalau dibalik juga nggak apa-apa, yang penting left sama right, nggak boleh left semua atau right semua. Misalnya ininya floatnya right, nggak apa-apa, kan udah di dalam satu ID kotak kuning, udah di dalam satu ruangan ini ya, ID-nya itu kotak kuning, cuma ini dibagi lagi loh, maksudnya dibagi lagi jadi 2 kayak ini, maksudnya kayak ini. Jadi ini pun dibalik juga nggak apa-apa, ini right terus ini yang left ya nggak apa-apa, yang penting left sama right. Left ya, jangan 200 ya, misalnya 50%, biar dibagi 2. Ini 50% sama, atau mungkin 100%. Tingginya berarti masnya itu tingginya itu sebanyak ini ya, sampai sini, sampai sini tingginya itu 100% yang ini maksudnya, karena ini kelasnya itu di dalam ID-nya ini kotak kuning kan yang ini loh. Jadi ini berarti 100%-nya ini, maksudnya 100%-nya ini tuh, enggak 100%-nya segini, enggak. Jadi tergantung di dalam ID-nya mana, di dalam kelas anakan kelas yang mana gitu. Jadi ini height-nya ada 100. Ini yang kuning 1 yang right, berarti nanti di sini, nanti ini di sini, sebelah sini kan kanan. Ini warnanya jangan sama, misalnya warna tadi kan ini kan kuning, yang ini kan kuning. Ini kalau white-nya background white red, misalnya ini warnanya apa ya, lem aja lah, lem, yang penting berbeda dengan ini, lem. Terus tomato aja, ini berarti ya 50%, kemudian ini 100%. Nah nanti yang di sini itu warnanya yang tomato, nanti yang di sini warnanya yang kuning. Ini kebetulan saya browsernya lagi error ini, jadi nggak bisa ngeload CSS, jadi ya nanti tinggal dipraktekkan sendiri ya. Nanti kalau udah browsernya udah jadi, nanti bisa nah itu udah sesuai itu, ini seperti itu ya. Emang ngeload CSS itu kadang browsernya kadang ada yang dukung, ada yang enggak. Ini sih jadi ini, nah jadi seperti ini tabelnya tuh, labelnya tadi kan berwarna kuning, yang tabel ini kan di dalam kotak kuning dengan background yellow. Nah jadi untuk yang
emang di dalam kotak kuning 2 kan, kotak kuning 2 ini dalam kotak kuning 2 berarti kan yang pro background tomato yang ini berarti. Terus ini tabelnya, karena cuma ada satu kolom ya cuma kelihatan satu aja. Nanti kalau misalnya ini kan cuma ada satu ya, satu TD, satu kolom. Nanti kalau ada 3 kolom berarti 1, 2, 3 ya nanti ke sini. Nanti kalau misalnya ada 5 kolom ya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tetap sampai ke sini aja, nggak nyampe ke sini. Jadi karena udah diatur panjangnya itu sesuai dengan kelasnya kotak kuning 2. Kalau kelasnya kotak kuning 2 itu dengan lebarnya 50% dari ID-nya kotak kuning. Jadi urutannya itu seperti itu ya. Jadi apa? Itu cara mengatur layout menggunakan CSS ya, salah satunya ya. Ya agak rumit ya memang. Tapi ya pelan-pelan saja ya. Makanya harus dipraktekkan. Jadi ini harus sesuai urutan. Pertama itu kita pasti bikin ID-nya dulu, baru kelasnya. ID-nya itu biasanya ya tergantung kolomnya yang kita inginkan itu seberapa. Ibaratnya kayak apa ya, space kosongan gitu, space kosongan yang nanti kita isi div kelas-kelasnya itu ada berapa. Ini contoh ada kelasnya ada 2, mungkin nanti di sini ada kelasnya lagi 3, kotak kuning 3 ya, berarti ini weight-nya kita atur lagi, jangan 50% sama 50%, nanti yang kotak ketiga nggak ada tempat. Jadi misalnya ini 30%, ini 30%, nanti yang kotak keduanya 40%, kotak ketiganya 40% gitu. Misalnya ini nanti isinya apa gitu ya, yang penting kita bikin div-divnya dulu, bikin apa space-nya dulu ya, bikin ruangannya dulu kayak gitu ya. Jadi div itu penting kalau kita apa membuat website menggunakan CSS. Itu div itu penting ya. Div itu kan untuk membuat ruang atau pembagian ruangan. Jadi kita ibaratnya itu layout lah, untuk layout kita ingin jadi untuk mendesain lah, ibaratnya itu untuk mendesain. Jadi kita ingin desainnya itu seperti apa gitu, desainnya misalnya ya bermacam-macam nanti. Jadi CSS itu harus dipelajari juga ya. Kalau ingin desainnya bagus ya harus pintar menguasai CSS kalau ingin desainnya bagus. Nah ini yang tadi kotak kuning 3 ya, ini ganti aja, ini 30%, terus ini 30%, ini juga 30. Terus misalnya kita kasih, kan ada ruangan kosong ya, ruangan kosong kita kasih buat padding aja, padding berarti ruangan kosongnya kan karena sisanya kan di sini ini kan sisanya punyanya si white, sisanya si lebarnya itu masih sisa 10% ya, berarti di kesininya tuh masih sisa 10% ya, mungkin sampai sini gitu. Di sini tuh sisanya sih 10%. Nah nanti yang 10% nya itu mau kita kasih untuk apa, misalnya pakai padding, untuk padding ya. Kalau paddingnya padding left berarti nanti sisanya itu ke sini, jadi agak menjorok ke sini. Kayak orang menulis paragraf itu biasanya kan menjorok 5 spasi atau berapa ke sini ya perlu. Nah itu nanti kalau padding kanan berarti nanti menjoroknya ke sini 10% ke sini. Seperti itu. Ya berarti kita kasih di sini paddingnya 10% aja langsung misalnya gitu. Kotak kuning 3 warnanya jangan tomato ya, harus beda untuk membedakan sih soalnya. Jadi warnanya misalnya blue aja, nggak apa-apa, blue kan memang backgroundnya kan yellow, yang penting kan nggak sama dengan ID-nya kan kotak kuning kan warnanya yellow kan, tadi kan yellow tadi segede itu tadi yang belajar CSS
so yellow. Ini kenapa belajar CSS di sini, karena udah diatur tadi ya, udah diatur tadi belajar CSS nya kan di right, di float right ya, yang belajar CSS nya itu berada di right. Yang mana tadi, ini yang pengaturan yang mana tadi, yang right tuh yang mana tadi, ini ya, berarti yang lem, berarti yang ini kan, ini ada di sini lem. Colornya emang black, colornya font size-nya 45 paragraf. Jadi ini tuh paragraf yang ada di kotak kuning, di ID kotak kuning kan memang cuma satu ya sebenarnya. Kalau kotak dalam dua itu sih yang mana, kotak dalam dua, kotak dalam ini karena tadi saya nggak kehapus ya, nggak saya hapus, jadi karena memang nggak ada isinya, jadi ini di sini nggak kelihatan ya. Ini tadi karena saya nggak hapus sih, yang tadi kan saya pindah ke yang ini kotak kuning, ini harusnya saya hapus. Ini untuk yang pengaturan kotak dalam 2, ini kotak dalam 2, jadinya kotak dalam satunya kan udah saya ganti jadi kotak kuning ya, berarti harusnya ini karena udah nggak dipakai dihapus aja. Yang kotak luarnya kan udah nggak dipakai, makanya ini kan emang nggak ada penutupnya karena saya belum menghapus, jadi begini, jadi seperti ini ya. Nah seperti itu ya, jadi makanya divide di kotak kuning aja, yang kotak dalamnya ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, kotak luar ini nggak dipakai, makanya yang ID kotak kuning 1, kotak kuning 2 ini ya, seperti pakainya yang ini nggak dipakai. Ini dihapus juga nggak apa-apa ini, tapi kalau menurut saya sih kalau udah bener-bener nggak dibutuhkan lagi, kalau masih dibutuhkan ya jangan dihapus. Mungkin nanti di sini kita bikin ID lagi, bisa kita kasih pakai nama ini, nggak apa-apa. Kotak kuning berarti ya dari sini yellow. Yang kotak dalam kan emang yang di, coba kita refresh, berarti tadi yang di atas sendiri kalau nggak salah, yang ini berarti yang ini berarti kan yang ini mulai dari div yang kedua ini kotak kuning, belajar CSS di dalam ID kotak kuning ya, berarti paragraf yang ini di dalam ID kotak kuning, terus seperti ini paragrafnya. Ini kotak dalam dua harusnya itu ada di sini, di atas sini ya, bukan di sini, ini malah kebalik. Artesan kok membingungkan, kotak luarnya kan udah ini yang warna blue nya, harusnya ini ada di sini, ini kan ngikut ID-nya punyanya kotak luar, jadi harusnya di sini. Nah ini punyanya, nah ini punyanya yang kotak kuning ya tadi ya, punyanya yang ini ya, yang kotak dalam 2 tadi ya. Coba kita refresh ya, nanti ya hasilnya jadi beda ya, hasilnya jadi berbeda. Coba lihat ya, sebentar, karena tadi itu yang kotak dalamnya itu saya hapus ya, kotak dalamnya ini sih udah dibagi 3 udah benar, ini dibagi 3, ini ada tomato, yellow,
sama yellownya itu bawaan dari ini kotak kuning yang background yellow. Berarti ini yang kotak kuning 1 2 3 left, background blue. Ini mungkin nggak dikasih flat left. Ini yang ID kotak tadi, kotak dalamnya itu tadi saya buang soalnya. Coba CTR kita undo aja, kita undo. Yang tadi itu yang ID ini ternyata emang dipakai. Coba kita refresh. Nah itu karena emang gak ada paragrafnya jadi nggak kelihatan. Nah seperti itu ya kalau pakai paragraf. Ini paragrafnya di kotak kuning 1, kotak kuning 1 paragraf, yang paragraf. Ini punyanya ID kotak kuning, berarti ngikutnya ke punyanya ID kotak kuning. Nanti di sini kita kasih paragraf di dalam ID kotak kuning ini, paragrafnya ini. Kotak kuning 2 tabelnya warnanya yellow ya, benar. Kalau backgroundnya kita ganti ya bisa aja, misalnya warnanya kayak gini, misalnya grey ya, green aja ya, green, atau mungkin red ya, itu tinggal refresh. Jadi seperti itu ya. Belajar CSS nya itu kok kenapa ada di sini ya, bentar. Ini kan saya sudah bagi 3 ya, kuning 1, kuning 2, terus kuning 3. Kenapa ini ada di sini, yang blue nya nggak kelihatan? Ini kuning ini kan bawaannya, ini kuning itu bawaannya. Kuning itu bawaannya ini, punyanya ID-nya, ID kotak kuning, ID kotak kuning. Kemudian coba ya, ini kita atur supaya dibagi 3 itu, berarti ini kan right left. Right itu yang left, benar. Kemudian ini yang left. Ini coba misalnya kita right ya, right. Coba jadinya itu seperti apa. Cari file, kita harus sering mencoba-coba. Oh jadinya itu berarti ini minggir ke sini, yang left, right, berarti ini harusnya leftnya ini nggak kelihatan ya, background nggak sesuai, atau mungkin karena saya belum bikin kelasnya ya, kelas di sini. Nah, saya belum bikin kelasnya di sini, di kelas kotak kuning 3 ya, pantesan belum ada. Mohon maaf, ini saya lupa, ternyata belum bikin div-nya. Nah itu pentingnya div ya, sekali lagi kotak kuning 3, jangan tabel misalnya ya, apa itu misalnya apa ya, misalnya list, misalnya list aja ya, list all, atau all sama aja. Jadi untuk HTML nya itu di dalam div ya, HTML nya sudah di dalam ruangannya itu tadi. Makanya kalau nggak dikasih div ya, walaupun CSS nya udah dibikin kayak gini tuh ya nggak bisa menempati, orang div nya belum dibikin, space nya itu belum kita bikin, space nya.
ya misalnya menu 1, menu 2 gitu aja nggak apa-apa. Ini menu 3 ini udah dibikin ya divnya kotak kuning 3, coba sementara kita aturannya seperti ini dulu ya, right left, coba sementara itu refresh, belum muncul ya, malah munculnya ada di sini, malah berarti ini tinggal floatnya aja ya, pengaturan floatnya itu ini karena floatnya itu left. Nah kalau misalnya ini kita ganti jadi left, kita refresh buat jadinya seperti apa. Kuningnya malah ada di tengah-tengah ya, kuning. Jadi ini berarti ini karena pokoknya kalau posisi left dengan right itu cuma bisa terbagi 2 ya, kalau terbagi 3 ya nggak bisa ya, walaupun ini right tapi tetap di yang paling bawah ya. Coba nanti dicoba-coba sendiri ya, ini udah hampir 1 jam lebih, malah hampir 1,5 jam. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi untuk menulis CSS itu pertama itu kita harus urut sesuai urutan di penulisan kode HTML. Kalau HTML kan pertama kan ada body, kemudian setelah body itu ada div-divnya, kita bikin bodinya itu kita mau kasih warna apa. Kalau nggak dikasih warna ya nggak usah dibikin CSS di sini. Ini tinggal tulis saja tag HTML itu kan body ya, tinggal body dalam kurung. Kemudian kalau setelah body itu baru nanti di dalam bodinya itu kita kasih div atau pembuatan layout menggunakan div ya, mau kita ingin berapa kolom, mau garisnya mau seperti apa. Jadi kita desain dulu ya, desain dulu. Biasanya itu kita mendesainnya itu pakai penggarisan atau pakai kertas di garis-garis. Misalnya kita bikin berapa kolom di garis-garis seperti itu pakai kertas ya, nanti baru kita implementasikan di source kode CSS dan HTML nya. Jadi kita untuk mempermudah, misalnya kita di sini ingin membuat 3 kolom, terus di sini ada 4 kolom, terus di sini lebar dan panjangnya itu seberapa. Biasanya di desain dulu di kertas atau ya mungkin di Word dan sebagainya ya, untuk mempermudah, baru nanti diimplementasikan penulisannya di HTML dan CSS nya. Jadi seperti itu. Jadi ini setelah pembuatan div itu kan ada ID dan class lah, berarti ID nya dulu. Misalnya kayak yang ini, di setiap ID itu ada berapa kelas. Jadi ID itu kan misalnya ini ID nya warnanya biru sebanyak ini, selebar dan sepanjang ini. Nanti kita ingin bikin ada berapa kelas, tiap-tiap kelas itu mempunyai panjang dan lebarnya masing-masing. Jadi nanti sebanyak apapun kita menulis tag HTML itu hanya sebanyak ini, sesuai dengan ruang yang diatur, ruang yang kita atur sesuai dengan space yang kita atur di CSS nya. Ini kan space nya misalnya cuma 200 sama 50 ya, berarti walaupun kita di dalam kelas kotak dalam di dalam kelas kotak dalam sini, walaupun kita menulis sebanyak apapun gitu ya, misalnya kayak paragraf atau apa itu, paragraf sebanyak apapun ya, nanti sepanjang lebar dan tingginya sesuai dengan size yang kita atur, yaitu 200 px dan 50 px dengan ya warnanya green itu untuk mempermudah. Jadi sepanjang ini
Jadi paragraf yang kita tuliskan itu kita hanya mempunyai space sepanjang ini saja kayak gitu. Jadi untuk mengatur space ya, space div itu ya. Ya kita bikin divnya mau seperti apa tampilannya, nanti baru di dalamnya itu baru kita tulis source kode HTML-nya biar mudah gitu. Jadi lebih cepat dan praktis daripada yang kemarin ditulis satu-satu. Jadi nanti itu ya, coba kita praktekkan yang satu-satu ya, gini itu ya, tulisan urutan-urutannya. CSS itu kan ada banyak sih. Nah, contohnya yang ada menu-menunya, ada kotak luar, beranda profit dan sebagainya. Nah, jadi untuk penulisan CSS itu memang harus urut ya, urut. Nanti kalau misalnya ada yang paragraf, berarti kan setelah kita membuat space, pengaturan space, misalnya kita sudah membuat pengaturan space ya, space entah di dalam kelas atau di dalam ID. Misalnya di dalam kelas ini, kelas ya, di dalam ID. Entah nanti paragrafnya di dalam sini, kelas ini, atau di dalam ID sini. Ya kita harus nulis ininya dulu, pokoknya kita harus nulis space-nya dulu, apa panjang lebar itu nama ID-nya. Terus nanti kalau ada paragraf di dalam kelas ini, atau di dalam kelas ini, contohnya kayak ini di dalam kelas kotak kuning 1 ini kan ada paragraf ya, berarti kita harus nulis, kita harus atur div-nya dulu, panjang div-nya itu yang kotak kuning 1 ini. Nah kita harus tulis sininya dulu, space-nya kita harus atur dulu panjang lebar, ibaratnya kita harus bikin ruangannya dulu lah, maksudnya harus bikin ruangannya dulu, mau seberapa panjang dan lebarnya, itu div-nya itu mau seberapa panjang dan lebarnya kita tulis dulu. Untuk yang kelas tadi, yang kelas kotak kuning 1, baru nanti kan di dalam sini ada paragraf nih. Setelah ini selesai, setelah kita buat ini selesai, kita buat ini ya selesai ya, satu ruangan ini misalnya ini udah selesai, ini satu ruangan, satu div, satu kelas. Nah ternyata di sini ada paragraf atau ada list gitu ya, terus listnya itu kita atur juga, listnya itu kita atur ya, berarti nanti kita tulis lagi kayak yang, atau mungkin di bawah sini langsung nggak apa-apa, bawah sini yang penting di bawahnya kotak kuning, atau mungkin kotak kuning 1 kemudian P, terus kita tulis paragrafnya ya. Misalnya ini tadi kan kotak kuning 1 ini ada paragraf apa yang tadi, kotak kuning 1 udah belajar CSS kan tadi, udah di ini ya. Coba misalnya kita bikin paragraf lagi ya, paragraf coba bentar. Jadi ini kan paragrafnya ini langsung di bawah kotak kuning 1 ya, kotak kuning langsung, berarti paragrafnya jadi ngikut ini. Kalau misalnya kita coba untuk di dalam kelas aja ya, misalnya kotak kuning 1, nah kita atur lagi misalnya, nanti ya seharusnya ngikut ke kelasnya, karena kelasnya kan yang paling dalam, bukan lagi paragraf sesuai dengan aturan ini kan ngikut ke ID, dan ini kan udah ngikut ke yang kelas ini, kelas kotak kuning 1 P ya, berarti nanti harusnya coba nanti ngikut ke sini enggak, soalnya kan ini juga emang ada di sini ya, udah ada di sini. Jadi kalau kita ingin misalnya, nah di sini kan ada paragraf lagi, misalnya di sini ada paragraf tuh yang misalnya di mana tadi yang
Saya di sini tuh ada paragraf. Ketika nanti yang ini yang harus paragrafnya tuh ngikut ke yang kotak kuning satu. Nah itu ya tuh. Nah sekarang yang ini tuh kita paragrafnya ingin yang sesuai dengan di sini saja, yang lain gitu, sesuai dengan pengaturan yang cukup di kelasnya sini saja, yang belajar CS-nya itu tadi. Jadi kita kasih yang lain aja colornya, misalnya color white font size 30, font family Tahoma misalnya. Nah coba ya, ini harusnya sesuai dengan, karena ini kan paragraf untuk yang di kelas kotak kuning 1, hanya khusus pengaturan paragraf untuk di kotak kuning 1 saja, kelas kotak kuning 1 saja. Berarti hanya khusus untuk mengatur paragraf yang ada di ini aja, yang belajar CSS yang sini aja. Coba ya, ini sesuai enggak dengan pengaturan ini ya. Coba ya, harusnya sih sesuai, harusnya. Kita refresh. Nah itu ya udah sesuai, font family-nya itu udah sesuai dengan Tahoma, size-nya 30, udah lebih kecil daripada yang tadi paragraf kan kegedean, tadi kan 45, ini lebih kecil ya 30. Nah jadi seperti itu ya kalau untuk membuat tag entah paragraf atau li atau apa, hanya khusus di dalam kelas itu saja gitu ya. Berarti kita harus nulisnya itu di dalamnya, di bawahnya lah, di bawahnya kelas. Ini kelas di bawahnya sini, ini kan kelas ini kan untuk membuat ruang yang berbackground lamp itu tadi. Ini kan kelasnya ini lah. Berarti dia di bawahnya kelasnya ini kan ini udah dibikin sebuah space-nya itu selebar dan sepanjang ini. Nah berarti untuk membuatnya lagi, yang untuk membuat ini tulisan ini, berarti ya di bawahnya sini, di bawahnya setelah kita bikin space ini, pengaturan div-nya ini kan pengaturan div-nya. Nah untuk paragrafnya berarti ya di bawahnya ini, maksudnya seperti itu. Terus ini kasih P, soalnya kalau misalnya di sini tuh membingungkan gitu ya. Kalau misalnya di sini mungkin ya walaupun apa udah sesuai namanya, itu sesuai kelas kotak kuning 1, terus paragraf memang ada paragrafnya, terus ini juga udah benar, ada colornya white, font size-nya 30, font family-nya semuanya udah benar. Tapi apa kita letakkannya itu di sini atau mungkin di dalam div yang lain, soalnya itu nanti membingungkan. Jadi sebaiknya di bawahnya sini, di bawah setelah kita buat div atau space-nya itu, untuk misalnya tag HTML, misalnya tag HTML entah mungkin tabel atau paragraf atau list kayak all atau li atau all, maksudnya ya all atau all ya, sebaiknya di bawahnya ini, di bawah div yang kita atur kotak kuning 1 kan, divnya kotak kuning 1, berarti ini di bawahnya kotak kuning 1 baru kita kasih P. Nah contohnya misalnya nanti ada ul, ada li kayak gitu, nanti ya tinggal diatur-atur sendiri. Yang penting di bawahnya div-nya ini, punya div ruangannya, di bawah ruangannya itu. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Misalnya ini contohnya yang CSS2 ini ada ul, nah ini ada kotak dalam ul, ini kotak dalam uli, ini ada uli, kotak dalam satu uli. Jadi memang kalau ya jadi urut ya, kalau misalnya di dalam HTML kan itu misalnya ada nanti ya kayak yang kemarin itu yang ada bold, yang ya ini yang kayak gini loh, ini kan ada
ada apa ini, ada paragraf, terus ada bold, IU, HRP. Misalnya paragraf itu menggunakan kayak gini loh, maksudnya yang mana sih yang double kemarin. Nah yang ini ya, ini kan double ya, paragraf IB. Nah itu ya, nah ini double 3 lah, berarti yang ini kan sama saja, ini double 3 juga, ada uli A, berarti kan di dalam ul terus kan pasti ada list, terus listnya itu ada ahref, namanya A itu ahref yang link itu. Jadi ini kalau misalnya pengimplementasiannya ini berarti PIB, berarti ini yang ini berarti nanti PIBE gitu. Terus colornya kita ini PIB, berarti nanti udah paragraf, terus nanti ada paragraf tapi tulisannya miring, terus tapi tulisannya tebal juga, bold, terus dengan colornya itu apa, colornya black. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi apa, font size, font family, bisa jadi kan untuk pengaturan tulisan ya. Jadi seperti itu urutannya ya, jadi jangan bingung ya ini kenapa ada uli ya, nanti tergantung kayak contohnya kayak yang tadi itu, yang kemarin tuh, yang tag dengan CSS yang kemarin saya terangkan itu. Jadi ini juga nanti urut gitu ya, urut ya, seperti itu ya. Ini kan karena masih internal, masih satu-satu lah. Kalau ini kan udah jadi digabung satu kayak gini dalam. Jadi nanti setiap ada list di dalam div-nya kotak, di dalam kelasnya div di dalam div dengan kelas kotak dalam satu, berarti div-nya kotak dalam satu itu yang mana lah, ini ruangannya div kotak dalam satu itu dengan float left dengan lebarnya 20% dengan tingginya 300% dan backgroundnya itu yellow, berarti ini di dalam sini, di dalam ruangannya ini kalau ada uli A ya nanti pengaturannya ini colornya black, terus harusnya urut. Jadi pertama itu paragraf, terus ini ada ul lagi, terus ini ada uli, jadi urut ya. Jadi pertama itu paragraf, kemudian ulnya itu kita atur. Setelah ulnya atur kan ada li, lah ulnya itu kita tulis lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak yang kemarin itu ya, yang ini ya, yang ini tadi mana, yang nah ini kayak gini. Jadi kalau misalnya ada tiga buah ini PIB ya, dan ini kan ditulis satu-satu seperti ini, P-nya terakhir sendiri, terus B-nya juga ada aturan sendiri, I-nya juga ada aturan sendiri, U juga ada aturan sendiri. Dan nanti ditulisnya kalau ini kan masih manual, jadi setiap paragraf nanti harus dikasih kayak gini semua setiap paragraf. Kalau misalnya paragrafnya nggak dikasih kayak gini ya nanti pengaturannya nggak seperti ini masih manual. Nah kalau yang di CSS itu udah otomatis. Jadi uli sama tadi apa yang A-nya itu kita taruh di CSS nya, jadi setiap ada aturan uli dan sebagainya itu udah sesuai dengan aturan di CSS nya, udah sesuai seperti itu. Jadi nggak ditulis satu-satu seperti ini PIB, nanti ada apa lagi PIB gitu ya dan sebagainya. Tapi nulisnya itu harus urut. Jadi misalnya pertama itu contohnya kayak ul itu kan, setelah ul itu kan ada list yaitu li, lah nanti dalam li itu ada A itu berarti ahref. Jadi tapi nulisnya itu harus urut. Jadi setelah kita membuat space lah, ibaratnya space ruangan ya, ruangannya itu sepanjang dan selebar ini 20% dan 300 px dengan warnanya kuning. Lah nanti di dalam itu ada ulnya itu kita atur, jadi kotak dalam satu ulnya itu ruangannya itu sepanjang ini, ruangannya dengan lebar 100 px, lifestyle-nya non dan sebagainya, margin top-nya 30 dan sebagainya ya kita atur. Ini untuk pengaturan ul. Lah di dalam ul kan ada li,
ya kita tulis lagi kotak dalam satu uli gitu ya. Di dalam list itu kan berarti cuma list-listnya saja, list-listnya itu maksudnya ya cuma yang tulisan-tulisannya saja di list berarti ya cuma yang ini saja, ininya maksudnya yang ini saja, ini list. Ini kan yang tadi yang kuning di sebelah ini. Nah ini yang merah itu kan berarti yang ulnya ini, ulnya itu dengan ya seperti ini ya, lebarnya itu cuma 100 px, berarti ya daftarnya itu lebarnya cuma 100 px, cuma segini ulnya. Nanti kalau misalnya kita ada 5 list ya berarti ke bawah, tapi lebarnya itu cuma segini, gini maksudnya kayak gitu ya. Jadi itu yang untuk ulnya, jadi lebarnya sepanjang ini dengan warnanya ini untuk mempermudah biar kelihatan lebarnya seberapa, itu kita kasih warna merah. Itu yang per ul ya. Terus setelah ul, li-nya kita atur juga, jadi kita tulis lagi kotak dalam satu uli ya, uli dengan backgroundnya red ya. Red itu berarti ini code ke sini supaya kelihatan itu lebarnya ke sini, kita kasih rednya itu, lebarnya itu udah kita atur tadi 100 px, widthnya 100 px di ulnya. Terus ada margin bottomnya 5 px, berarti ini marginnya itu ini ya spasi, ini spasi di bawah, ini spasi, ini tiap ini ada spasi, ini juga ada spasi, ini juga di bawah ada spasi, tapi karena warnanya kuning, spasi ya, spasi itu spasi bawah maksudnya. Kemudian ada ahref, nah colornya black, dia ingin colornya itu black, kita tulis lagi satu-satu gitu, satu persatu, tapi harus urut untuk maksudnya kayak yang kemarin saya jelaskan itu harus urut. Misalnya ini paragraf dulu, terus ini apa ini I baru B, urut ya, sama ini juga urut. Ini yang baru yang ahref, setelah uli baru ahref namanya. Linknya kan biasanya berwarna biru, linknya biasanya itu bergaris bawah. Nah ini kita atur colornya black biar nggak berwarna biru, maksudnya seperti itu. Atau mungkin nanti di sini karena ini kan tulisan ya, jadi pengaturan kayak list style, magenta itu tergantung tag HTML nya. Kalau misalnya tagnya itu tabel ya berarti pakainya ya yang pakai margin, left dan sebagainya, width, height, style. Nah kalau yang color, font size, font family itu kan untuk pengaturan kayak kalimat, kata-kata. Ahref kan link kan termasuk kalimat, kata-kata, jadi itu pakainya color, terus font size, font family dan sebagainya. Jadi tergantung tagnya ya, tag HTML nya. Kalau tagnya image ya nanti pengaturannya bukan font size, font family, bukan, itu kan untuk tulisannya. Jadi nanti tergantung pengaturan untuk pengaturan CSS nya itu nanti tergantung tag HTML nya. Tag HTML nya itu berupa apa, apakah berupa tabel atau berupa gambar atau berupa ya tulisan, misalnya contohnya kayak paragraf atau berupa list dan sebagainya. Kan tag tabel itu kan banyak ya, jadi itu contohnya seperti itu ya, maksudnya itu seperti itu. Tapi yang penting pertama kali itu harus bikin ruangannya dulu ya, kayak gini, bikin ruangan di div-nya dulu harus. Yang penting itu kelasnya itu kelas di div-nya maksudnya loh. Di sini ini kita harus diidentifikasi dulu, kita harus kasih dulu di div-nya itu, entah mau ID atau kelas kayak gitu ya. Jangan pen-nya itu udah ada CSS-nya tapi di sini tuh nggak ada kelas maupun ID atau apa, nggak ada kelasnya, itu nanti ibaratnya kita nggak dikasih ruang, jadi ini nggak bakal muncul karena nggak ada ruangannya gitu. Di CSS-nya itu nanti jadi nggak muncul karena belum dikasih ruangannya. Tapi jadi urutannya untuk div, ID sama kelas itu tadi ya, jadi untuk ID itu misalnya sebanyak ini, terus nanti kalau yang kelas misalnya kita bikin div-nya itu lagi ya, di sini ada
misalnya contohnya kayak ini, divnya tuh ada kelasnya tuh ada 2 kelas ini yang left, terus ini yang right kayak gitu, tapi masih dalam satu div ID. Jadi anakannya, kelasnya itu anakan setelah ID gitu maksudnya. Jadi seperti itu ya urutannya untuk pembahasan CSS. Ini untuk contoh gambaran saja, tapi sudah ya lumayan panjang ya, ini hampir malah mau 2 jam. Jadi ini contoh ya, mungkin nanti akan dicontohkan dalam praktek kode. Ini kan contoh gambarannya saja, gambaran dalam mendesain menggunakan CSS ya. Jadi urutannya itu seperti itu. Jadi demikian ya kurang lebihnya. Ini saya akhiri ya, besok kita praktek untuk CSS ya. Ini kan belum praktek, ini baru dijelaskan urutan-urutannya seperti ini, terus ya sedikit-sedikit sambil diperlihatkan tampilan-tampilannya, kan belum praktek. Nanti praktek maksudnya. CSS kan lumayan lah ya, sedikit-sedikit aja sambil dipraktekkan sendiri. Intinya sih bikin yang sederhana saja, nanti kalau ingin mempercantik buat sendiri dengan yang lebih cantik ya tinggal dipelajari aja CSS-nya lebih dalam. Yang penting kan udah tahu cara kerjanya CSS itu seperti apa ya, seperti itu tadi caranya sudah saya jelaskan seperti ini urutan-urutannya ya. Yang kemarin udah HTML-nya kan udah selesai, jadi CSS insya Allah ya sudah paham lah kalau yang berhubungan dengan tab-tab HTML kayak ada paragraf, uli, ada sebagainya, ada tabel ya sudah paham lah. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ini saya akhiri. Besok kita lanjut ke praktek ya, untuk praktek ininya ya sedikit-sedikit. Terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.